Dugaan adanya permintaan dari polisi kepada kampus di tengah gelombang kritik Civitas Akademika pada pemerintah. Kita akan bahas bersama dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Pak Masruki, dan juga alumni dari UIN tahun 1992, Bang Ray Rangkuti, serta Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, salam sehat. Ya. Saya ke Pak Masruki terlebih dahulu. Pak Masruki ingin mengkonfirmasi nih, jadi betul ada permintaan dari pihak kepolisian untuk memberikan testimoni? Ya, jadi saya ditelepon oleh sahabat dari Polres Semarang tentang pemilu damai. Dan permintaan polisi ini sebenarnya hal biasa bagi saya. Tidak hanya menjelang pemilu, tetapi ketika ada event-event kemasyarakatan. Pada saat bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, hari Natal, Tahun Baru, itu biasanya saya diminta untuk memberikan himbauan atau testimoni. Saya senang sekali untuk dimintai testimoni, karena dalam pikiran saya, polisi, tentara, perguruan tinggi, organisasi agama, organisasi sosial, itu merupakan agen-agen sosial yang harus mengedukasi masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Maka ketika diminta testimoni tentang pemilu damai, saya senang dan saya katakan 4 hal. Pertama, bahwa pemilu itu adalah amanah konstitusi untuk mengatur negara ini, khususnya adalah dalam pergantian kepemimpinan nasional. Lalu yang kedua, kami sampaikan juga seluruh elemen bangsa termasuk saya dan semua saja sebagai bagian dari warga negara, itu mari kita jaga kondisi harmonis, kondusif, lalu saling menghormati, aman, tentram, dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga adalah saya menghimbau seluruh warga negara kita bersama, mari gunakan hak sebaik-baiknya, hak pilih sebaik-baiknya. Oke. Saat diminta, apakah hanya testimoni pemilu damai atau ada hal lainnya? Adakah soal pujian positif kinerja Jokowi atau seperti apa, Pak Musrakib? Kepada saya tidak ada. Kepada saya tidak ada ya. Jadi saya diminta testimoni, maka saya khusus bicara tentang pemilu damai dan isinya 4 hal. Yang terakhir itu bahwa perbedaan itu hal wajar, perbedaan pilihan, perbedaan aspirasi. Oke. Tetapi rasa persatuan, kesatuan itu harus tetap dijunjung tinggi oleh kita semua warga bangsa. Sikap rektorat saat itu seperti apa, Pak Masruki, saat dimintai testimoni pemilu damai? Oh, baik-baik saja. Karena saya katakan tadi antara Unimus dengan kepolisian, baik Polsek, saya itu Polsek Tembalang, Polres Semarang maupun Polda Jawa Tengah, kami selalu bermitra, ya. Jadi saya kira biasa-biasa saja. Toh testimoni yang dimintakan kepada saya itu tidak hanya dalam hal pemilu. Tetapi saya katakan tadi ada Lebaran, ada Natal, Tahun Baru, ada Hari Bayangkara dan seterusnya itu. Saya ke Bang Ray. Bang Ray, kalau melihat permintaan testimoni, kalau tadi Pak Masruki juga dimintai testimoni pemilu damai, tapi ada rektor-rektor lain yang juga dimintai untuk merespon atau memberikan testimoni soal kinerja Presiden Jokowi. Menurut Anda seperti apa? Pertama tentu tidak semua orang yang dimintai permintaan itu menganggap bahwa itu bagian dari upaya untuk mendiamkan suasana. Ya, oleh karena itu yang dilihat itu sebetulnya bukan subjeknya, tapi objeknya. Apakah objeknya itu merasa bahwa permintaan-permintaan seperti itu bagian yang sebut sajalah mengintimidasi dirinya atau tidak. Itu sama seperti misalnya kalau orang datang ke saya berbicara keras, ya, bagi saya itu biasa saja gitu. Tapi suatu situasi itu belum tentu sama dengan orang yang lain. Ke depan orang lain itu Anda berbicara keras, dia akan mengatakan Anda seperti mengintimidasi saya dan seterusnya itu gitu. Oleh karena itu
pengalaman satu orang nggak bisa menggambarkan situasi umum yang terjadi, yang dialami oleh mereka yang kebetulan menerima pesan yang sama ini gitu ya. Oke. Nah oleh karena itu tidak perlu kita juga merasa bahwa untuk menutupi bahwa ada orang yang merasa permintaan seperti ini tidak lazim gitu. Permintaan yang seperti ini merasa bahwa ini ada unsur yang terlalu katakanlah ya dipaksakan dan sebagainya. Oke. Karena tidak semua orang Pak Marsudi misalnya punya kerjasama yang cukup Baik. luas dengan institusi polisi dan Oke. sebagainya. Itu satu hal. Oleh karena itulah menurut saya ya tidak perlu kita berdebat apakah ini ada unsur intimidasi atau tidak, karena itu soal subjektivitas orang menerimanya gitu. Oke, Tapi baik. yang perlu kita lakukan itu adalah apakah situasi yang seperti ini tidak dilihat sebagai upaya yang justru dapat ya menimbulkan polemik baru di Baik. masyarakat. Kami tangkap, Nah, itu Bang yang Rey. menurut saya paling penting. Ya. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau melihat seperti ini bagaimana? Memang tidak semuanya diminta untuk testimoni testimoni kinerja Jokowi. Ada juga soal pesan pemilu damai. Tapi polisi bisa ikut masuk. Bagaimana Anda membacanya, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Cynthia. Terima kasih Pak Mas Ruki, Bang Rai. Pertama, kami telah melakukan pemantauan melalui informasi-informasi yang ada di pemberitaan media, dan juga media sosial terkait adanya permintaan testimoni ini. Sementara kita simpulkan bahwa ini mudah-mudahan hanya ada di Jawa Tengah saja, tidak ada di daerah lain. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apa yang terjadi saat ini menjadi merupakan bentuk tekanan atau hal yang biasa di tengah pemilu? Maka pemantauan yang kami lakukan pada saat ini kami mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkembang pada saat ini, termasuk keterangan Pak Mas Ruki ini sebelumnya kan sudah ada di media, juga sudah kami kumpulkan. Kompolnas tentu dalam hal ini akan dan pada saat ini sedang mempersiapkan untuk melakukan permintaan klarifikasi di Polda Jawa Tengah. Peristiwa sebenarnya kan harus terklarifikasi secara utuh, dan nanti kami akan lihat apakah ini patut atau tidak. Yang kedua, tadi disampaikan juga oleh Pak Mas Ruki, kalau itu kaitannya dengan kegiatan kepolisian yang selama ini telah sering dilakukan oleh pihak kampus, saya pikir itu wajar-wajar saja gitu. Maka dari klarifikasi yang nanti kita dapatkan, apakah kegiatan ini sebelumnya sudah ada atau belum? Ya. Kalau itu kaitannya dengan pengamanan pemilu 2024 yang sementara ini kan pendekatan yang dilakukan oleh Polri itu kan cooling system. Ya. Kegiatan cooling system ini kami sudah memahami memang ada kegiatan pertemuan dengan tokoh-tokoh, meminta dukungan para tokoh agar pemilu damai. Nah ini tentu akan kita lihat secara komprehensif, tidak parsial, Cynthia. Oke. Sehingga di situ kita bisa lihat apakah ini patut atau tidak. Itu sementara. Oke, tapi kalau dilihat saat ini menjadi bagian cooling system. Tapi kita juga tahu bahwa cooling system adalah untuk mencegah adanya pertikaian di tengah ataupun sebelum hari pencoblosan. Apakah ini tepat? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung kembali kepada Pak Mas Ruki. Pak Mas Ruki, ini kan memang saat ini kita tahu bahwa banyak sivitas akademika yang memberikan kritik dan juga petisi kepada pemerintahan Joko Widodo. Namun di tengah-tengah ada yang namanya cooling system dari pihak kepolisian. Menurut Anda, tepatkah situasi ini? Ya, sebenarnya ini kan alam demokrasi, Mbak ya. Jadi siapapun bisa untuk berbicara, mengemukakan pendapat, memberikan kritik kepada siapapun sepanjang kritik-kritik itu memang masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sah-sah saja gitu. Jadi merupakan Kemudian hal yang wajar ya? Ya, pihak kepolisian pun saya kira karena memang tugasnya bagaimana menciptakan suasana keamanan yang kondusif, suasana yang aman, ya sudah tentu harus melakukan antisipasi pada peristiwa sekecil apapun. Oke, Nah, gitu.
Tapi maaf saya potong, ini juga sempat koreksi kalau saya salah ya, bahwa Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Semarang Pak Hardi Winoto ini juga memberikan testimoni yang berbeda dengan Pak Masruki. Dan juga menyebutkan bahwa ini mewakili suara rektor. Bagaimana menurut Anda? Karena dalam testimoninya beliau juga menyampaikan tanggapan positif terhadap kinerja Presiden Jokowi. Wah, begini, saya itu kan waktu ditelepon oleh teman dari Polres ini posisi di Jakarta ada acara, ya. Sehingga memang saya pun take video tentang testimoni itu, lalu saya kirimkan ke pihak Polres itu. Jadi itu apa namanya yang WR saya belum komunikasi ini, nanti coba saya cek seperti apa. Tapi prinsipnya adalah suara saya seperti ini. Tapi berbeda dengan suara wakil rektor. Apakah itu juga mewakili dari universitas? Oh, enggak. Ini saya juga tidak mewakili universitas. Saya katakanlah sebagai ya bagian dari warga negara. Baik. Ya, bagian dari warga negara. Baik, Bang Rey, kalau menyoroti soal ini tepat tidak sih Bang Rey di tengah pemilu, di tengah juga kritik dari Civitas Akademika, adanya cooling system ini? Iya, kan kenyataannya cooling system ini kan bukan lagi cool kan, justru menjadi bahan kontroversi sekarang. Nah, oleh karena itu ya sebaiknya ya dihentikan. Kalau ternyata cooling sistemnya justru menimbulkan panas bukan cool ya. Itu kira-kira ya. Yang Anda baca seperti apa, Bang Rey? Ya itu kan sudah nggak perlu kita baca, semua kita udah tahu kan, banyak yang kemudian mengartikan langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sebagai upaya untuk tanda kutip ya meredam aksi-aksi di berbagai kampus saat ini gitu. Nah itu yang muncul sekarang. Nah oleh karena itu saya mengatakan cooling systemnya sekarang berubah, dirasakan bukan lagi cool tapi bagian dari pemanasan gitu. Makanya menurut saya kita anjurkan kepada pihak kepolisian agar sementara ya tidak dilakukan dulu. Mungkin pada momentum-momentum yang lain tidak dalam kondisi kayak begini ya patut dilakukan, atau cara yang lain yang boleh jadi bukan dengan cara yang seperti ini, karena pada saat yang bersamaan juga ada kesan seperti mengadu-adukan dua pihak di dalam institusi kampus gitu. Oke, Bang Rey, menurut tapi kalau yang kedua, kalau polisi tetap merasa penting untuk mengkulkan suasana ini, kan mestinya mereka mencari sumber dari masalahnya di mana gitu kan. Lalu ke sumber itulah mereka pergi untuk mengatakan sebaiknya ditekan dulu supaya suasananya tidak panas. Nah, kalau saya baca sumber masalahnya itu kalau dilihat dari semua ya pernyataan dari kampus-kampus yang hampir sekarang mencapai 70 kampus dengan 200-an lebih guru besar, itu adalah kepada keinginan untuk meminta Pak Jokowi lebih netral di dalam pelaksanaan pemilu ini dan lebih memikirkan kepentingan bangsa dan beliau menjadi negarawan. Nah oleh karena itu mungkin polisi lebih tepat kalau mengirimkan surat kepada presiden bahwa polisi merekam keresahan-keresahan itu yang pada intinya adalah ya meminta supaya presiden lebih netral ya kan, lebih negarawan, nah, supaya yang sekarang ini ya bisa juga adem. Bang Rey, menurut perspektif Anda harus seperti apa dong sikap dari para rektor ini? Karena saat ini kan ada yang akhirnya memberikan testimoni tapi juga ada yang menolak. Ya itu terserah mereka masing-masing kan, nggak mungkin saya menasihati Pak Masruki para rektor-rektor ini, bukan level saya gitu. Tapi kita melihat fenomenanya saja kan, mungkin sebagian dari rektor-rektor yang diminta oleh polisi selama ini tadi seperti yang disebutkan itu adalah orang yang biasa bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka melakukan ya pendinginan suasana gitu. Tapi momennya saat ini kurang tepat. Saya ke Pak Yusuf kalau gitu. Sekarang dilihat sebagai bagian dari pemanasan gitu. Pak Yusuf, kalau melihat seperti ini bagaimana? Karena disebut momennya tidak tepat di tengah banjirnya kritik Civitas Akademika. Baik, itu tadi yang saya maksud. Kita lihat dulu, kami sendiri karena mengetahui pendekatan cooling system ini, apakah kegiatan semacam ini telah dilakukan sebelumnya. Sementara permintaan dukungan, pertemuan tokoh itu sering dilakukan oleh kepolisian semata-mata dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan
pemilu yang damai, kamtipmas kondusif. Hanya terkait dengan khusus soal ini, kalaupun ada permintaan untuk testimoni, apabila itu dilakukan, tentu dilakukan secara bebas, tidak ada paksaan, dan apa isinya tentu tidak bisa diarah-arahkan, itu wajar-wajar saja. Kalaupun itu isinya mengkritik, ya tidak masalah. Polri sendiri juga terbuka dengan kritikan, itu nggak ada masalah itu. Hanya yang kita lihat, makanya itulah pentingnya kita akan mendapatkan klarifikasi secara utuh dulu. Apakah kegiatan ini sudah rutin dilakukan? Nah, atau baru kali ini bicara saja? soal apakah kegiatan ini rutin dilakukan, ini yang saya mau tanya, cooling system ini menjadi bagian yang memang sudah ada menjadi bagian dalam agenda pemilu atau baru aja dibuat sih? Cooling system merupakan pendekatan pola pengamanan Polri. Tapi memang metodenya harus memberikan testimoni, karena kan cooling system harusnya banyak cara, banyak faktor dan juga banyak bentuk. Kalau pemantauan Kompolnas, strategi metodenya itu cukup banyak. Salah satunya pendekatan pertemuan dengan tokoh memberikan dukungan, dan juga tokoh bisa menyampaikan kepada masyarakat yang itu katakanlah yang menghormati tokoh-tokoh itu, mengajak untuk pemilu ini damai. Berbeda itu sah-sah saja, tapi tetap menjaga persatuan. Itu yang kita lihat. Nah, kalau khusus terkait dengan dugaan permintaan testimoni ini, sementara ini kita pastikan dulu apakah sebelumnya sudah ada kegiatan atau tidak. Ternyata testimoninya ada yang rekamannya kritikan juga ternyata. Nah, itu kalau itu terjadi berarti itu wajar-wajar saja. Jangan sampai hanya yang satu warna saja. Itu yang akan kita lihat sini. Oke, kalau permintaannya itu adalah pemilu damai, Anda menyebutnya adalah hal wajar. Lalu bagaimana jika permintaan testimoninya adalah bernada atau mengarah kepada kinerja positif dalam tanda kutip Presiden Joko Widodo? Oke, nah, soal itulah tadi ini menjadi bagian dari permintaan klarifikasi kita secara komprehensif. Apakah benar demikian anggota yang melakukan tugas itu diperintahkan untuk meminta testimoni terkait dengan apresiasi kinerja Presiden? Itu yang ingin kita pastikan dulu, Cynthia. Sementara Kompolnas belum bisa memberikan komentar ini. Tapi kalau soal kinerja Presiden itu kan sebenarnya hasil survei itu sudah ada. Jadi testimoni apa lagi sebenarnya? Itu sudah jelas loh. Tapi berarti kalau minta testimoni ini hal yang baru ya, kalau dalam agenda cooling system ya? Sementara ini belum bisa kita simpulkan. Jangan sampai saya katakan baru, ternyata sebelumnya sudah ada. Oke, baik. Bang Rey. Gini. Gimana? Baru atau mau lama, kalau sampai polisi ikut-ikutan meminta testimoni untuk mengatakan tingkat kesuksesan satu pemerintahan, ya itu keliru. Itu yang nggak boleh gitu loh. Ya itu udah bersikap partisan kalau mengutip pernyataan istana kan. Kalau sampai orang dimintai kesaksian bahwa satu pemerintahan itu di level manapun ya. Oke, kalau menurut Anda ini permintaan dari mana sih Bang Rey? Yang mana? Permintaan testimoni ini. Apakah murni memang dari Polri atau bagaimana? Ya nanti kan, kalau kan biar Bung Yusuf aja nanti akan melakukan penyelidikan kan sedang dilakukan penyelidikannya. Itu kan ada dua materi. Materi pertama adalah cooling system yang dimasukkan tadi. Nah kalau itu nggak apa-apa, cuma saya mengatakan sekarang itu sistem itu lagi hangat-hangatnya, jadi bukan cooling yang datang, yang ada adalah panas gitu loh kira-kira. Nah oleh karena itu mungkin lebih baik dihentikan, metode ini kayaknya kurang tepat dilakukan saat ini gitu ya. Nah yang kedua adalah meminta kesaksian para rektor-rektor ini tentang keberhasilan Pak Jokowi. Kalau yang ini jelas masalah gitu. Oke, baik. Rekomendasi Anda seperti apa dong Bang Rey? Rekomendasi saya kalau mau cooling system dengan model yang seperti sekarang ini disikapi negatif oleh banyak pihak, ya dihentikan, cari yang lain. Atau kembali ke sumber masalahnya. Siapa sumber masalahnya? Ya kalau kita baca statement-statement, ya deklarasi-deklarasi Sivitas Akademika itu adalah pada Pak Presiden. Pak Presiden itu diminta supaya lebih negarawan.
jangan terlalu terbuka cawe-cawe, ya kan, memperlakukan semua paslon dengan adil, memikirkan kepentingan bangsa dan negara daripada keluarga. Makanya saya menyarankan agar polisi berkirim surat kepada presiden untuk menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan. Mana tahu sekitar presiden tidak memberikan informasi yang sesungguhnya, karena kita tahu ya, lingkaran bagaimana itu. Pak Yusuf, kalau melihat rekomendasi dari Bang Rey sendiri, kalau mau cooling system sekaligus juga berkirim surat kepada presiden? Ya, cooling system itu kan sederhana. Itu kan bagaimana cara Polri mendinginkan suasana. Dalam ilmu security, perbedaan itu adalah konflik. Nah, tapi karena demokrasi, maka wajar berbeda. Perbedaan inilah dikendalikan, diracik sedemikian rupa, polisi punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara pemilu, maka pendekatan cooling ini bagaimana bisa mendinginkan suasana sekalipun berbeda. Sekalipun dinamika politik berbeda. Kalau soal rekomendasi Polri berkirim surat kepada Presiden, Kompolnas akan lihat dulu apa dasar hukum dan etikanya, karena Polri berkedudukan di Pak Presiden. Cocok. Baik, terima kasih Rektor. Kalau berkirim surat kan nggak perlu ada dasar hukum, Yusuf. Namanya juga jadi lebih mudah ya Bang Rey ya. Baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti, alumni dari UIN tahun 1992 dan juga Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim serta Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Pak Masyruki sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.